Halo, aku Nelson Samuel Bonansa, aku dari Informatika Angkatan 2025. Kenalin, nama aku Cikwita Manda Putriha, aku dari Strategi Communication Angkatan 2024. Kenalin, nama aku Dimas Agung dari Jurnalistik 2024. Perkenalkan, nama aku tuh Arganta Haraputra Irawan dari jurusan Manajemen Angkatan 2023. Nama aku Charmena Srela, dipanggil Caca. Aku dari jurusan Film dan Animasi Angkatan 2023. Sesering ya, setiap kali ada tugas pakai sih, soalnya kan matematika kan ya, jadi kita harus ya kalau ada pertanyaan kita harus bisa nanya AI-nya bisa kasih jawaban ke kita, jadi bisa lebih ngerti lagi. Kalau aku sih, so far aku hampir setiap hari buat ngebantu kayak menerjemahin atau ngerangkum PPT yang dikasih dosen. Dan biasanya aku cuma pakai ChatGPT. Gak setiap tugas sih, mungkin lebih ke tugas yang kayak perlu summary atau kayak bantuin benerin kalimat gitu. Seperti kayak ya biasa aja ChatGPT, Gemini, sama ada Perplexity gitu. Ya lumayan sering, karena namanya kuliah pasti butuh AI. Nah kalau AI yang paling aku sering pakai itu ya ChatGPT sama Perplexity, karena menurut aku itu dua AI yang emang membantu aku banget di perkuliahan. Sering pakai untuk mengkonsultasikan hidup juga sering pakai. Tapi kalau untuk kebutuhan yang serius, paling kebutuhan untuk kuliah ya mostly ya. Kalau aplikasi yang sering pakai so far ChatGPT sama mentok Gemini. Nyari jawaban. Ya kita walaupun ngitung semuanya sendiri, kita pengen tahu itu valid atau enggak sebelum dikumpul. Jadi kalau misalkan AI-nya ternyata ngitung ya hasil jawabannya sama kayak kita, jadinya kita ya udah pede. Buat ngerangkum PPT yang puluh-puluhan dan juga ngeterjemahin yang emang PPT biasanya mostly itu English sih, gitu. Kalau jurnalistik tuh kan kita fokusnya di bidang menulis ya, jadi kayak di ranah penulisan itu kayak nggak boleh banget gitu pakai IPO ya, jadi kita mungkin untuk benerin kalimat gitu, ya terus kayak periksa sumbernya gitu. Habis itu untuk AI mungkin kita untuk transkrip sih biasanya. Jurusan Manajemen ya pastinya untuk tugas, dan juga biasanya aku buat nyari sumber-sumber referensi dari tugas aku pasti selalu pakai AI. Kalau dari aku sendiri, aku cari cara untuk memakai software-software kayak untuk ngembangin hard skill, pakai software kayak misalnya untuk ngediting di Premiere, ngediting di DaVinci. Itu biasanya aku cari step by step-nya itu di ChatGPT, kayak cara makainya gimana dan fitur-fitur itu ada apa aja, aku bisa pakai buat itu. Puas nggak puas sih, soalnya puasnya kan jadi aku lebih kebantu nih soal tugas aku, dan kalau nggak puasnya sebenarnya kadang jawabannya banyak yang misleading, jawabannya kadang salah, kadang AI-nya ngadi-ngadi sendiri, ya jadinya ya kita udah nggak ngerti, makin nggak ngerti lagi sama AI, itu hasilnya nggak jelas. Aku pakai AI itu karena buat ngebantu aku ngenerjemahin segala macam, tapi karya itu masih based on pikiran aku sendiri, buatan diri aku sendiri. Jadi aku ngerasa AI itu ngebantu buat lebih mempermudah, tapi bukan memperbagus tugas aku. Jadi so far oke lah, puas. Puas nggak puas itu tergantung kita pakai ya, kayak kalau misalnya kita bener-bener pure pakai AI 100% tanpa kita paraphrase, itu mungkin suatu hal yang kayak aduh kayaknya nyesel banget deh, kenapa nggak pakai kemampuan sendiri gitu. Tapi kalau kita udah mencoba memparafrase, terus kita udah coba cek Turnitin juga dan hasilnya nggak mencapai 21% lebih, itu mungkin aku bisa ke masing-masing juga ya. Puas karena aku bisa menggunakan AI itu dengan keperluan aku dan emang sesuai diri aku aja kan, karena kayak aku bisa pastiin kayak 50% dari diri aku, 50% dari AI, jadi nggak harus 100% AI. Karena aku memakainya untuk belajar sebuah software, sangat puas pastinya, karena aku juga bukan tipikal yang gampang paham kalau dijelaskan dari misalnya video tutorial YouTube. Jadi kalau di AI kan dia tertulis ya, jadi lumayan bikin paham dan mengenali fitur-fiturnya lebih dalam. Jadi menurut aku cukup puas sih. Tergantung mahasiswanya masalahnya. Kalau misalkan dari mahasiswanya sendiri dia itu pemalas, pastinya AI itu dipakai sama dia buat ngerjain tugasnya dia, bukan membantu biar dia lebih ngerti soal pelajaran. Kalau aku sendiri pakai AI biar aku lebih ngerti. Kayak so far yang aku observasi dari lingkungan kampus, especially di kelas, aku ngeliat sih lebih kurang kritis ya, karena mereka biasanya tanya jawab tuh emang based on AI, bukan based dari pikiran dia sendiri. Kitanya yang harus kuasai AI sih, bukan AI yang kuasai kita gitu.
kritis itu kan balik lagi ke masing-masing ya. Jadi kalau menurut aku itu nggak ada hubungannya dengan AI sih. Tergantung penggunaannya dan tergantung individu yang memakainya. Kalau dari aku pribadi, menurut aku membuat lebih kritis karena kan misalnya kita mendapatkan informasi-informasi. Kalau misalnya dari point of view aku, tadi kan aku pakai untuk editing kan. Di situ kan yang mengeksekusi nantinya juga balik lagi aku lagi. Jadi di cara penggunaannya mungkin lebih ke membuat kita bisa mempelajari tanpa mengcopy secara langsung lah gitu, kayak mengajari lah ibaratnya. Jadi kita juga dibuat memikir kayak mengeksekusinya kayak begini, tapi base-nya udah diajarin sama AI. Tapi tergantung sih individunya, tapi untuk aku sih membuat jadi lebih kritis. Jauh ini mata pelajarannya belum ada sih, nggak ada dikasih tahu apa-apa soal AI. Paling yang pelajaran umumnya aja, kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan penulisan kan ya, itu kalau bisa ya jangan pakai AI. Tapi AI bisa dipakai buat kayak benerin grammar atau yang lain-lainnya. Yang aku lihat sih sebelum kita ngerjain tugas ujian segala macam tuh ada aturannya. Kayak kita tuh nggak boleh based on AI. Jadi menurut aku di Ilkom sendiri itu kita ini nggak boleh submit nilai berdasarkan dari hasil karya AI. Tapi kalau misalnya ngebantu kayak buat nerjemahin atau pakai bahasa bayi biar kita makin paham, itu boleh-boleh aja. Kalau di jurusan jurnalistik tuh especially sih kayak ya pastinya gak boleh bener-bener bikin pure berita gitu dari AI. Terus kayak nggak pakai AI yang kayak nggak ada sumbernya gitu. Ada beberapa mata kuliah itu jangan yang harus boleh AI, tapi ada beberapa mata kuliah yang kayak harus jangan pakai AI, karena ya kalau misalnya kita selalu pakai AI kan pasti diri kita itu bisa kehilangan siapa diri kita gitu. Ada pastinya, terutama kalau di jurusan aku kan itu kita bermain di pola pikir kreatif juga sama teamwork, yang dimana AI pastinya nggak bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi paling kalau dari dosen, kita tuh kalau misalnya udah berbau hal kreatif, misalnya pengolahan cerita atau ide-ide untuk pembuatan cerita sampai film itu sendiri, itu kita juga dilarang untuk menggunakan AI 100%, karena kan bukan murni apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan itu yang tidak boleh dilakukan sembarangan kalau di jurusan aku.